Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Ibu Umi Khalidah. Nah, di sini kita akan melanjutkan part 1 yang kemarin ya. Part 1 kemarin kan kita sudah sampai kejadian tidak saling lepas. Ini topik pembahasannya masih sekitar peluang suatu kejadian dan frekuensi harapan. Nah, di sini kita akan melanjutkan pada bagian kejadian saling bebas dan bersyarat. Nah, pertama di sini kita bahas terlebih dahulu terkait dengan kejadian saling bebas nih ya. Dua kejadian A dan B yang terjadi secara berurutan dikatakan saling bebas apabila kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Jadi tidak saling berpengaruh ya, kejadian A itu tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka peluang terjadinya kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. Ini jadi peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B. Ini ya yang saya tandai. Nah, untuk contohnya tersendiri, ini dua buah dadu bermata 6 yang terdiri atas warna merah dan putih ditos bersama sama satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah dan kurang dari 3 untuk dadu putih? Oke, jangan terkecoh dengan kalimat karena dia dua buah dadu, kemudian untuk NS-nya langsung 36. Jadi seperti ini. Dadunya kan berwarna merah dan putih. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu yang merah dan kurang dari 3 untuk dadu yang berwarna putih. Nah, jadi di sini untuk penyelesaiannya, jika A itu kejadian muncul mata dadu lebih dari 4, maka untuk banyaknya kejadian A atau banyaknya kejadian muncul mata dadu lebih dari 4 itu 2. Kok bisa 2? Iya, karena yang lebih dari 4 itu kan ada 5, ada juga 6. Aduh, kok jelek sekali ya tulisannya ya. Gak apa-apa deh. Nah, sehingga untuk peluang kejadian muncul mata dadu lebih dari 4 itu berarti NA per NS-nya 2/6. Karena dadu merah, itu kan dadu merahnya hanya 1 ya. Itu kan untuk ruang sampelnya berarti dari 1 sampai 6. Kan mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga untuk peluangnya 2/6. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 1/3. Jika kejadian B itu muncul mata dadu kurang dari 3, maka banyaknya kejadian mata dadu kurang dari 3 itu ada berapa? Oke, mata dadu itu kan tadi dari 1 sampai 6. Nah, yang kurang dari 3 itu ada berapa sih? Nah, 2 ini bukan hanya dia itu angka 2, bukan karena 2 itu kurang dari 3 aja. 2 ini maksudnya banyaknya kejadian yang muncul kurang dari 3, berarti ada muncul mata dadu 1, kemudian masih ada lagi muncul mata dadu 2. Ini kan ada 2 mata dadu, jadi NB-nya adalah 2. Sehingga untuk peluang kejadian muncul mata dadu kurang dari 3 itu 2/6, atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi untuk peluang kejadian A dan B, atau ini tadi ya untuk kalimatnya, peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu merah dan kurang dari 3 untuk dadu putih, yaitu peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B sama dengan tadi peluang muncul mata dadu lebih dari 4-nya 1/3 dikalikan dengan
peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 itu tadi juga ketemu 1/3. Sehingga untuk hasilnya adalah 1/9. Ini sudah paling sederhana ya. Sehingga untuk jawabannya adalah 1/9. Oke, next. Ada kejadian bersyarat. Apa itu kejadian bersyarat? Nah, dua kejadian A dan B yang terjadi secara berurutan dikatakan tidak saling bebas, ya. Tidak saling bebas atau bersyarat apabila kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Kalau tadi itu kan tidak saling mempengaruhi. Nah, untuk kejadian bersyarat atau tidak saling bebas ini, kejadian A itu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B. Apabila A dan B adalah dua kejadian bersyarat, maka peluang terjadinya kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. Ini peluang kejadian B jika kejadian A sudah terjadi sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A. Atau dengan kata lain bisa juga kita tuliskan peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B jika kejadian A sudah terjadi. Ini ya, ini tadi dibacanya peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Untuk contohnya sendiri, di sini ada misalkan terdapat setumpuk kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi ya. Kartu bridge sebanyak 52 buah. Kita garis bawahi dulu. Seseorang mengambil 2 kartu secara acak dari tumpukan itu. Berapa peluang terambilnya kartu itu? Kedua-duanya adalah as jika kartu pertama setelah diambil yang A dikembalikan, untuk yang B tidak dikembalikan. Jadi dari contoh ini ada 2 keadaan. Yang pertama dia dikembalikan, kemudian untuk pertanyaan yang B-nya dia tidak dikembalikan untuk kartu asnya setelah diambil. Oke. Ingat ya, di sini tadi dia mengambil 2 kartu secara acak. Untuk satu set kartu bridge atau kartu remi itu berarti ruang sampelnya, banyaknya ruang sampel ada 52 buah. Kemudian di sini ada kartu as. Nah, dari satu perangkat kartu bridge atau satu set kartu bridge itu asnya ada berapa? Asnya kan ada 4. Apa aja sih as itu? As itu kan ini ya. Ini seperti yang bunga, kemudian ini seperti kalau biasanya sih orang bilangnya wajik gitu ya, ini ya. Kemudian as yang tanda love, kemudian ini as seperti sekop gitu ya. Nah, ini asnya, kartu asnya kan ada 4, sehingga untuk banyaknya kejadian terambil kartu as, ini kan berarti NA-nya ada 4, sehingga untuk peluangnya adalah NA per NS yaitu 4/52. Nah, setelah itu kan tadi diambilnya 2 secara acak ini ya. Kemudian kejadian B setelah kejadian A terjadi. Ini kejadian terambilnya 1 kartu as pada pengambilan kedua. Setelah pengambilan pertama kartunya dikembalikan. Tadi kan diambil pertama tuh peluangnya 4/52. Nah, setelah diambil kartunya dikembalikan lagi kartu asnya. Nah, untuk peluangnya berapa? Oke. Nah, pertama untuk N-nya dulu, banyaknya kartu as setelah diambil dan dikembalikan. Kira-kira kartunya masih utuh atau berkurang? Tentunya masih utuh karena dia dikembalikan lagi kartunya. Nah, sehingga untuk peluang peluang terambilnya kartu as
pada pengambilan kedua setelah tadi diambil pertama dan dikembalikan itu 4/52. Jadi peluangnya masih sama ya, karena kan dia dikembalikan lagi sehingga tidak mempengaruhi pengambilan yang kedua. Jadi untuk peluang kejadian A dan B-nya sama dengan peluang kejadian A dikalikan dengan peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Jadi di sini hasilnya adalah 4/52 dikalikan dengan 4/52, kita peroleh 16/2704. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 1/169. Jangan lupa tadi masih ada pertanyaan satu lagi. Bagaimana jika kartu setelah diambil pada pengambilan pertama itu tidak dikembalikan? Berapa peluangnya? Oke, kita coba. Di sini tadi yang A itu kejadian terambilnya satu kartu as pada pengambilan pertama ya. Jadi kartu asnya tadi ada 4. Untuk peluangnya, ini kan pengambilan pertama berarti kan masih utuh tuh. NA per NS, kartu asnya ada 4, jumlah seluruh kartunya ada 52. Untuk peluangnya, peluang terambilnya kartu as pada pengambilan pertama itu 4/52. Nah, ini kejadian B setelah kejadian A terjadi, atau kejadian terambilnya satu kartu as pada pengambilan yang kedua setelah pengambilan pertama itu kartunya tidak dikembalikan. Nah, tentunya di sini untuk banyaknya kartu asnya berkurang tidak? Pastinya berkurang karena tadi sudah diambil 1. Dan untuk banyaknya kartu, apakah masih utuh atau berkurang jumlah seluruh kartunya? Sudah jelas pastinya berkurang karena tadi diambil 1 dan tidak dikembalikan. Sehingga untuk B setelah kejadian A terjadi itu ada 3 ya kejadiannya, kartu asnya sisa 3, dan untuk ruang sampelnya yang awalnya 52 menjadi 51. Sehingga untuk peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi atau peluang terambilnya satu kartu as pada pengambilan kedua setelah pengambilan pertama kartunya tidak dikembalikan, itu berarti menjadi 3/51. Jadi untuk jadi untuk peluang A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi, itu 4/52 dikalikan 3/51. Kita peroleh 12/2652. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/221. Jadi begitu ya untuk kejadian bersyarat, peluang kejadian bersyarat. Jadi harus kalian perhatikan apakah setelah pengambilan pertama itu dia dikembalikan atau tidak dikembalikan, karena nanti akan berbeda pada ruang sampel dan titik sampelnya. Oke, berikutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan suatu kejadian. Sebentar. Frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan adalah hasil kali peluang dengan frekuensi percobaan. Ini misalkan kejadiannya A ya, sehingga kan ini di sini frekuensi percobaan dinyatakan dengan rumus. Jadi misalkan kejadiannya itu kejadian A, maka frekuensi harapan dari kejadian A adalah peluang kejadian A dikalikan dengan N. N itu banyaknya percobaan atau frekuensi percobaan dari kejadian A tersebut. Nah, untuk contohnya di sini ada sebuah dadu mata 6 dilempar sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu prima? Oke, di sini ada
keterangan dadunya dilempar sebanyak 360 kali. Yang artinya berarti ini frekuensi percobaannya atau N-nya itu adalah 360 kali. Ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama sebuah dadu itu ruang sampelnya kan ada mata dadu itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel ada 6 ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan tadi di soal atau di contoh itu kan munculnya mata dadu prima. Nah, dari ruang sampel 1 sampai 6 tadi yang bilangan prima itu berapa saja? Ayo diingat lah. Di sini sudah ada nih. Bilangan prima berarti dari 1 sampai 6 itu kan ada 2, 3, dan 5. Jadi banyaknya banyaknya kejadian A atau banyaknya mata dadu prima dari sebuah dadu itu kan ada 3. Sehingga untuk peluang kejadian munculnya mata dadu prima adalah 3/6 atau kita sederhanakan menjadi setengah, 1/2. Sampai sini belum selesai. Karena apa? Karena tadi kan yang di sini ditanyakan adalah berapa frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan dari kejadian A, tadi kejadian A-nya adalah munculnya mata dadu prima. Berarti peluang kejadian A dikalikan dengan N. Peluang kejadian munculnya mata dadu prima dikalikan dengan banyaknya percobaan yang tadi 360 kali. Jadi hasilnya di sini diperoleh adalah 180 kali. Next ada lagi, ini contoh yang terakhir nih. Berapa frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 5 dalam pelantunan dadu mata 6 sebanyak 36 kali. Oke, di sini fokusnya berarti kejadiannya adalah mata dadu kurang dari 5, kemudian untuk frekuensinya sendiri, frekuensi percobaannya ya, atau banyaknya percobaan ini 36 kali. Ingat ya, kalau sebuah dadu itu ruang sampelnya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian di sini mata dadu yang kurang dari 5 berapa saja? Tentunya 1, 2, 3, dan 4. Ada berapa? Ada 4. Nah, untuk peluang muncul mata dadu kurang dari 5 berarti kan bisa kita peroleh NA/NS ya, seperti dari awal untuk peluang itu 4/6. Bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Sehingga untuk frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 5 itu adalah peluang kejadiannya dikalikan dengan banyaknya percobaan. Sehingga di sini 2/3 dikalikan 3/6. Diperolehlah hasil 24 kali. Jadi frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 5 dalam pelantunan dadu mata 6 sebanyak 36 kali itu adalah 24 kali. Nah, semoga sampai sini bisa dipahami ya. Cukup sekian untuk pembahasan terkait peluang kejadian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.